Oke, what's up guys? Ketemu bersama saya di ID Studio Gaming. Oke, di video kali ini kita akan membuat konten tutorial teman-teman, yaitu bagaimana cara mengganti keyboard pada laptop. Nah, laptop kali ini yang kita gunakan adalah laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo, ya pokoknya Lenovo makanya. Nah, aku ingin menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa keyboard pada laptop itu terjadi error teman-teman. Nah, sebenarnya yang terjadi pada error itu adalah pada lapisan pada keyboard yang paling bawah itu menekan, ada tekanan dari atas, artinya ada tekanan dari atas ya. Nah, itu membuat beberapa keyboard error teman-teman. Nah, contohnya keyboard yang error itu adalah menekan sendiri. Apa sih namanya? Menekan sendiri alias gak terkontrol, kayak ditekan gitu ya. Ketika kita buka Word nanti akan keluar itu apa namanya, salah satu huruf yang bisa mengeluar semuanya anjir, pokoknya keluar sendiri, nekan sendiri gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari salah satu error pada keyboard. Nah, ada bentuk yang lagi parah adalah keyboard tidak bisa digunakan. Nah, sebenarnya sih banyak banget sih penyebab kenapa keyboard itu error, kenapa keyboard itu rusak alias seperti itu. Nah, penyebab yang paling umum adalah memang keadaan keyboard yang sudah lama, alias ya mungkin berdebu juga bisa, keyboard sudah terlalu lama, dan penggunaan keyboard yang tidak standar alias ngawur ya, keyboardnya pakai palu atau pakai apa gitu ya. Pokoknya penggunaan yang terlalu berlebihan teman-teman. Nah, salah satunya adalah dibuat bermain game. Nah, buat aku pribadi, kalau teman-teman laptopnya memang laptop gahar, laptop spek dewa buat main game bisa lancar gitu ya, jangan gunakan keyboard pada laptop, itu sangat tidak rekomendasi, karena kalau memang itu error nanti imbasnya pada Windows kalian. Nah, bisa jadi bootnya lama atau nggak bisa masuk Windows, bunyi titit pada saat menyalakan laptop, dan itu sering banget terjadi. Nah, sebenarnya bisa nggak diservis untuk laptop atau keyboard tersebut? Sebenarnya bisa teman-teman untuk diservisnya, yaitu bisa mensutikan atau membongkar atau menyuntikkan cairan tertentu. Biasanya sih aku menggunakan cairan dari celing ya. Cairan celing itu saya suntikkan ke bawah titik keyboardnya. Nah, dengan cairan tersebut itu bisa sedikit membersihkan kotoran pada keyboard seperti itu teman-teman. Kalau nggak gitu kita perbaiki untuk tekanannya. Biasanya ada kawat kecil yang bisa menopang keyboard tersebut agar tetap ke atas gitu ya, agar tetap pada posisinya. Nah, kalau kawatnya itu sudah mulai lembek, otomatis dia akan menekan ke bawah. Nah, itu biasanya terjadi error teman-teman. Jadi kayak menekan gitu ya. Nah, video kali ini aku tidak akan membuat konten cara bagaimana menservis keyboard, karena itu percuma teman-teman. Kalau kita servis nantinya akan kembali lagi errornya. Jadi saran saya adalah kita ganti keyboardnya. Nah, video kali ini kita akan kita akan konten tutorial bagaimana cara mengganti keyboard pada laptop. Nah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like dan di share sama ke teman-teman kalian. Langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, di sini sudah ada laptopnya. Ini adalah laptop Lenovo seri IdeaPad 100 ya, 15 IBY. Nah, perbedaannya apa dengan IdeaPad yang lainnya? Nah, seri IBY adalah seri dimana keyboard ini lebih luas. Ada 6 locknya teman-teman ya. Jadi keyboardnya agak panjang sedikit. Nah, laptopnya juga nggak kecil, lumayan besar juga. Cuman di sini untuk spesifikasinya sih mirip dengan IdeaPad 100 yang di bawahnya ya. Nah, untuk membuka keyboard yang perlu diperhatikan adalah beberapa baut di belakang keyboard. Di sini ada sekitar 3 baut di belakang keyboard yang perlu kalian lepas teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan obeng standar aja teman-teman ya, dan tidak perlu menggunakan obeng yang besar-besar. Nah, obeng standar itu sudah cukup untuk melepas semua baut yang ada pada keyboard, pada laptop coy, pada keyboard. Nah, setelah itu kalian bisa balik lagi ke depan. Nah, untuk membuka depan
itu cukup mudah sekali teman-teman. Kalian perlu mengambil bagian sisi pada keyboard bagian atas, nah untuk tarik ke depan. Jika masih sulit, kalian bisa menggunakan alat bantuan mungkin kayak penjepit gitu ya, untuk menarik keyboardnya agar keluar. Nah setelah itu kalian cabut kabel konektor yang ada di dalam keyboard. Caranya mudah banget teman-teman, kalian cukup menjengatkan ke atas. Apa sih bahasanya menjengatkan? Pokoknya itu lepas, mudah kok, tinggal dilepas gitu. Nah coba ganti keyboard yang baru teman-teman. Nah untuk mengganti keyboard yang baru ini, kalian harus mensesuaikan posisinya agar pas, agar tidak terjadi error. Kalau kita salah memposisikan, bisa-bisa keyboard yang baru itu malah rusak. Nah setelah ini kita masukkan lagi konektor pada keyboard ke konektor pada motherboard si laptopnya teman-teman, yaitu dengan cara membuka ke atas, terus setelah itu memasukkan konektornya ke colokannya. Anjir, apa sih, ke tempatnya cuy, salah ngomong aku cuy. Pokoknya itu teman-teman ya. Nah di sini tidak kelihatan teman-teman karena memang saya nge-recordnya ya sendirian, jadi nggak bisa. Pokoknya intinya gampang kok, itu cuma dimasukkan seperti biasa teman-teman di posisinya gitu ya. Masukkan seperti biasa di posisinya seperti itu. Memang agak sedikit susah kalau memang awal-awal aja, cuman sebenarnya mudah kok gitu. Nah, sebenarnya kerusakan pada keyboard ini merupakan komponen laptop yang paling rawan mengalami kerusakan teman-teman. Biasanya ketika sudah rusak, biar servisnya ya harus kamu keluarkan, cukup menguras dompet. Nah video kali ini memang agak sedikit ya bermanfaat teman-teman ya. Kita bisa ganti keyboard sendiri tanpa harus membawa ke tukang servis. Jadi untuk biayanya akan sedikit lebih murah dibanding kita bawa ke tukang servis. Nah sebelum kita mengganti keyboardnya, jadi saya sudah jelaskan tadi di awal video, memang penyebab keyboard error itu banyak banget. Yang paling sering adalah terlalu menekan dengan keras, yaitu tadi bisa ditekan dengan palu ataupun linggis kali ya, sampai hancur gitu. Jadi itu berbahaya sekali teman-teman ya. Tidak pernah dibersihin. Nah ini adalah para tukang pemalas sebenarnya. Untuk hal ini sangat sepele teman-teman, tapi bisa berdampak fatal. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa laptop tidak perlu dibersihkan cuy, mau kiro awakmu tok sing dibersihkan, tapi laptop juga perlu dibersihkan. Tetapi faktanya laptop yang kotor bisa menyebabkan kerusakan pada keyboard. Meski hanya debu dan kotoran-kotoran kecil, namun hal ini bisa membuat sistem keyboard tidak berjalan dengan maksimal. Akibatnya ya menekan sendiri, keyboard tidak berfungsi seperti itu. Nah ada juga yang mengatakan bahwasanya error ini terjadi karena salah software atau softwarenya yang error. Sebenarnya sih buat aku pribadi tidak ada masalah ya dengan software, ataupun kita merestart laptop pun kalau itu softwarenya, pasti merestart laptop akan membuat kembali tidak error. Tapi kalau udah error itu jelas keyboardnya yang bermasalah. Nah ada yang juga yang mengatakan, bang matikan numlocknya, itu juga bisa berfungsi teman-teman ya. Kalau kita mematikan numlock ya ada kemungkinan juga numlock itu juga membuat laptop tiba-tiba error teman-teman. Juga bisa disebabkan karena kamu tidak sengaja mengaktifkan tombol numlock. Ya awakmu dicekel anakmu kayak apa, kayak teman-temanmu nggak sengaja dan ketekan tombol numlock, dan itu bisa terjadi error. Nah yang perlu diperhatikan ya dimatikan aja kalau memang numlocknya itu error. Tapi kalau sudah tidak bisa berfungsi alias ditekan nggak nampil beberapa tombol atau 2 tombol, itu fix keyboard yang error. Ada yang mengatakan, bang restore Windowsnya. Sebenarnya kalau udah nggak nampil 1 huruf atau 2 huruf itu fix ya, bukan Windows yang bermasalah cuy. Kalau sudah kita pasang, nah sekarang kita tes apakah keyboardnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya. Nah kalau memang sudah berjalan dengan sesuai ketentuannya, maka proses pemasangannya kita anggap sukses teman-teman ya. Sebenarnya sih biasanya aku kalau ngetesnya cukup sederhana aja sih, nggak perlu software. Kita cukup buka aplikasi Microsoft Word kalau memang ada. Kalau memang tidak ada ya pakai notepad aja. Setelah itu kita ketikkan aja
angka-angka di sana, mulai dari A, B, C, D sampai Z, sampai menggunakan huruf-huruf, kontrol dan shift, semuanya kita coba cek apakah memang semuanya sudah berjalan. Kalau memang sudah berjalan, fix ya, kita masangnya juga selesai. Nah, setelah kita merasa ini sudah aman, maka yang perlu kita lakukan adalah ya cukup kita matikan keyboardnya, matikan laptopnya. Setelah itu kita lakukan membaut pada laptop tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk mengganti keyboard pada laptop Lenovo IdeaPad 100 ya, IBY, versi IBY. Nah, ini versi IBY memang versi yang cukup besar ya untuk laptopnya, karena memang versi ini dicocokkan untuk kantor. Di sini sudah disediakan ada DVD room. Cuman yang bikin aku aneh pada laptop ini adalah laptop ini tidak ada kipas, cuy. Nggak ada kipas prosesornya. Ini Lenovo pede banget ya bahwasanya laptopnya ini nggak bakal panas gitu ya. Nah, ini adalah proses untuk baut satu persatu, baut yang bagian laptopnya, bagian laptop, bagian keyboardnya ya semuanya berjalan dengan normal. Nah, itu dia video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.